يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Surah Al-Maidah ayat 59. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna. Ya. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna. Ya. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah? Illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl. Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl. Hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya. Wa anna aktsarakum fasiqun. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Wa anna aktsarakum fasiqun. Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik. Kita terjemahkan ya. Kalau nggak jelas komplain ya. Kita terjemahkan dulu. Qul ya ahlal kitabi. Katakanlah wahai ahli kitab. Qul itu adalah fi'il amr. Jadi menyuruh, memerintah. Memerintah siapa itu waktu itu? Bukan. Maksudnya yang disuruh Muhammad. Yang disuruh Rasulullah. Katakanlah Muhammad, apa disuruh mengatakan apa sama Allah? Wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Hal tanqimuna minna. Kita gabung aja. Apakah kalian
marah terhadap kami. Tangkimuna itu asal katanya adalah nakoma yankimu. Jadi banyak itu artinya. Bisa berarti karaha yakrihu, yakrahu, artinya benci. Bisa berarti marah, bisa berarti benci, bisa berarti murka, bisa berarti salah. Itu nakoma yankimu. Hal tangtimuna minna, apakah kalian itu marah terhadap kami? Apakah kalian itu benci kepada kami? Apakah kalian itu menganggap kami salah? Kira-kira begitu artinya ya. Hal tangkimuna minna. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa orang-orang kafir ini membenci kaum muslimin. Inilah sebabnya dikatakan sama Allah tangkimuna. Tangkimuna itu adalah benci, dengki, marah, memandang salah, mengutuk. Makanya kenapa agama kita atau Islam ini dijadikan sebagai bahan permainan, sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan cemoohan. Itu karena apa? Ya karena ini, karena tangkimuna, karena mereka itu membenci Islam. Membenci Islam dan para pemeluknya. Dan inilah sebabnya kenapa Islam itu kok selalu dicari-cari kesalahannya atau di apa ya istilahnya ya. Kalau bahasa modernnya itu dikriminalisasi atau ya diapakanlah bentuknya. Pokoknya bagaimana Islam itu sehingga namanya menjadi jelek. Diciptakanlah agenda-agenda apa kayak Islam itu teroris, Islam itu yang begini begitulah, sehingga di masyarakat itu nampak Islam itu supaya nggak baik gitu, supaya namanya jelek di masyarakat. Saya dulu waktu kuliah itu sampai teman saya Muslim itu, kalau saya ke masjid itu saya dinasihati jangan sering-sering ke masjid, soalnya paman saya itu begini. Gara-gara sering ke masjid malah jadi begini. Sampai seperti itu. Ini orang awam itu sampai ngomong seperti itu. Gara-gara apa ya ini? Orang-orang kafir itu melukis Islam atau mempoles Islam itu seakan-akan dia itu jelek gitu loh. Dijadikan sebagai bahan permainan, dijadikan sebagai bahan cemoohan. Coba kalau orang Islam mau masuk pengadilan, kira-kira bagaimana? Meskipun benar dia jadi salah. Meskipun benar dia jadi salah. Bukan perbuatannya sebetulnya, tapi karena dia itu Muslim itu. Karena dia itu adalah orang Islam. Itu aja sebabnya. Ini di penggalan berikutnya nampak jelas ini. Illa itu apa? Iya. Kecuali atau hanya karena atau lantaran an amanna, kami beriman, bahwasannya kami beriman billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, ya, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qabl, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kami. Inilah sebabnya, apakah kalian itu memandang kami salah gara-gara kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran maksudnya, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan dari sebelumnya, sebelum Al-Quran, sebelum kami, yaitu Taurat, Injil, dan yang lainnya. Ya, gara-gara hanya karena itu. Gara-gara hanya karena itu. Illa an amanna billah. Hanya karena kami beriman kepada Allah, orang-orang kafir itu dendam kepada kaum muslimin.
Ya, dendam kepada kaum muslimin. Marah kepada kaum muslimin. Atau dengki kepada kaum muslimin. Selama ada kaum muslimin, selama masih ada Islam, mereka akan terus-menerus seperti itu. Hanya karena satunya aja. Karena kita itu beriman dengan sesungguhnya kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Hanya karena ini. Ini makanya Allah ditulis di dalam Al-Quran, difirmankan atau dibilangi oleh Allah di dalam Al-Quran ini, hanya karena ini saja. Sehingga orang-orang Islam itu didengki oleh orang-orang kafir. Andaikan, kalau boleh berandai-andai, andaikan orang Islam itu tidak beriman kepada Allah, atau menjadi orang munafik lah, minimal ya, atau ikut jalan mereka, sudah mereka tidak akan dengki lagi. Itu saja sebabnya kenapa perseteruan di dunia ini kok terus menerus, ya karena ini, karena kita itu beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan kepada apa yang datang sebelum Al-Quran. Wa anna, apa wa anna? Dan bahwasannya aksarakum, kebanyakan dari kalian. Nah, kalau dibilangi aksarakum, kebanyakan dari kalian, artinya apa? Artinya ada sedikit, ya, masih ada sedikit saja dari ahli kitab itu yang apa? Yang tidak fasik, fasikun, yaitu orang-orang yang fasik. Bahwasannya kebanyakan dari kalian, sebagian besar dari kalian adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Artinya hanya ada sedikit yang beriman kepada Allah. Dan yang beriman itu waktu itu ya masuk Islam pada waktu masa Rasulullah. Begitu. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela. Makanya memakai fi'il mudhari, walan tardo, tidak akan pernah rela sebelum orang-orang yang beriman itu mengikuti jalan hidup mereka. Ya, tidak akan pernah rela. Ya, inilah pertarungan terus-menerus sampai akhir zaman. Sampai sekarang pun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kan tetap ada, ya kan? Dan sampai akhir zaman akan tetap ada. Demikian juga Islam akan tetap ada hingga akhir zaman. Dan kita harus terus-menerus apa namanya? Berperang dalam tanda kutip, meskipun tidak dengan senjata ya. Ini berperang keyakinan lah paling tidak. Nah, kita akan terus-menerus dikriminalisasi seperti ini. Ya, selama kita beriman kepada Allah. Nah, jadi apa sebabnya? Sebabnya karena dengki. Dengki dulu pernah kita bahas kan? Dengki itu adalah SMS, senang melihat orang lain susah. Atau susah kalau melihat orang-orang lain senang. Itu karena dengki itu penyakit dengki. Dengki kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, kita baca satu-satu. Monggo dari Pak Heri. Ya, inilah sebetulnya ayat ini masih berkaitan sama ayat-ayat sebelumnya. Sudah berminggu-minggu kita bahas tentang masalah larangan memilih atau mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya, ini masih berkaitan juga. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir itu mempunyai sifat dengki kepada orang-orang yang beriman. Sebetulnya juga salah satu alasan mengapa kita tidak boleh atau diharamkan mengangkat mereka menjadi wali, mengangkat mereka menjadi pemimpin, menjadi teman akrab dan lain-lainnya dalam kategori arti wali. Kalau dalam artian pemimpin misalnya, ya tidak mungkin lah secara logika akal sehat, ya
Bagaimana mungkin kita mengangkat orang yang mendengki orang-orang beriman itu diangkat sebagai pemimpin? Bagaimana mungkin itu? Mereka itu mendengki kita loh kok diangkat jadi pemimpin. Tentunya kalau kita angkat jadi pemimpin setelah jadi, malah kita yang akan ditindas begitu. Waduh, ini tak pilih jadi pemimpin, ternyata sekarang malah kita yang ditindas. Begitu. Nah, kalau kita ngomong orang-orang kafir kan kemarin kan jelas kan. Orang kafir itu siapa kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, ahli kitab dan orang-orang musyrik. Atau dalam pengertian itu juga dalam tafsir yang terdahulu adalah juga termasuk orang-orang munafik. Dilarang mengangkat mereka menjadi pemimpin. Ya, karena Allah tidak ingin kita itu menderita sebetulnya. Makanya kita merdeka sudah berpuluh-puluh tahun, tidak kunjung merdeka juga sampai sekarang. Sebetulnya begitu, pada hakikatnya kita ini belum merdeka. Ya, kenapa? Merdeka yang sebetulnya itu tidak seperti ini. Karena kita mengangkat orang-orang yang tidak beriman, ya, tidak beriman dengan sesungguhnya kepada Allah, kita angkat menjadi wali kita. Baik, kita masuk ke tafsir. Saya bacakan tafsirnya. Ini sudah siang soalnya. Ayat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl. Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Bagaimana tafsirnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya adalah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang suka mengolok-olok, yang suka mencemooh, atau menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, yaitu dari kalangan ahli kitab atau yang bersekutu dengan ahli kitab. Apakah kalian memandang kami salah? Apakah kalian menganggap kami salah hanya karena hal ini? Hanya karena kami beriman kepada Allah. Penggalan ini serupa dengan firman Allah di dalam surah Al-Buruj ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Nah, ini sama, ini akar katanya sama, tangkimuna sama nakomu. Dan tidak di sini diartikan menyiksa, menindas. Dan tidaklah mereka menindas orang-orang yang beriman, menyiksa orang-orang yang beriman, melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Munir, maksud dari penggalan ini adalah, katakanlah kepada ahli kitab, wahai Muhammad, kalian tidak menghujat kami, kalian tidak mencela kami, kecuali hanya karena satu sebab saja, yaitu karena keimanan kami yang kokoh kepada Allah, keimanan kami yang kokoh kepada Al-Quran maupun kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau kita dibilangi beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, itu artinya yang dimaksud adalah kitab yang diturunkan kepada Isa, kitab yang diturunkan kepada Musa, atau kepada Daud, atau kepada nabi-nabi yang lain.
yang asli maksudnya, bukan kitab yang ada sekarang ini. Ya, bukan kitab Injil atau Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi atau Nasrani saat ini. Karena kitab-kitab saat ini adalah kitab-kitab yang sudah mereka rubah. Yang sudah mereka rubah-rubah sesuai keinginan mereka. Kalian tidak mencela kami. Kalian tidak menghujat kami. Kecuali hanya karena kami berbeda dengan kalian. Nah, ini di dalam tafsir Al-Munir. Karena kita ini berbeda dengan mereka. Oleh karena itu mereka mencela kita, mencela atau menghujat atau menindas orang-orang yang beriman. Bagian yang kedua adalah wa anna aktsarakum fasiqun. Nah, penggalan ini sebetulnya kembali kepada amanna, kami beriman. Kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan dari kalian adalah orang-orang yang fasik. Artinya itu adalah lawan kata dari beriman. Fasik itu lawan dari beriman. Kalian membenci kami karena kami beriman dan kalian tidak beriman. Itu maksudnya. Kalian membenci kami karena kami beriman kepada Allah sedangkan kalian tidak beriman atau fasik. Aksarokum. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa ada sedikit dari mereka yang tetap memegang teguh pokok-pokok agama, yaitu mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, berkomitmen kepada kebenaran dan keadilan, dan cinta kepada kebaikan. Dan orang-orang yang seperti ini di masa Rasulullah adalah masuk Islam. Ini diterangkan di dalam tafsir Al-Munir. Kebanyakan dari mereka mengingkari perintah Allah, tidak taat kepada Allah, dan mendustakannya. Ini makna fasik menurut tafsir At-Tabari. Kita lanjutkan langsung dengan ibrahnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat 59 ini. Ada 6 yang saya catat. Yang pertama adalah perintah dari Allah untuk mengingatkan orang-orang yang membenci atau mendengki orang-orang yang beriman. Yang kedua, larangan membenci atau mendendam terhadap orang-orang yang beriman atau terhadap orang-orang yang berbuat kebenaran. Yang ketiga, kebencian orang-orang ahli kitab adalah hanya karena umat Islam ini beriman kepada Allah. Yang keempat, mereka atau orang-orang kafir ini akan terus mendengki, akan terus menindas orang-orang beriman sampai orang-orang yang beriman itu atau orang-orang Islam ini ikut agama mereka, ikut jalan hidup mereka. Kalau enggak, mereka akan terus dikriminalisasi, akan terus ditindas sampai mereka ikut jalan hidup mereka atau ikut agama mereka. Yang kelima adalah kebanyakan dari mereka atau kebanyakan dari orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang fasik. Demikian tafsir dari ayat 59 surah Al-Maidah. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Mohon maaf ini tadi gangguannya agak lama ya. Saya kira jelas ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang membenci kebenaran. Orang-orang yang membenci orang-orang yang berbuat benar. Karena ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang-orang berbuat benar, jangan kita benci, jangan kita ilokno, jangan kita mengolok-olok mereka. Ya, justru kita harus mendukung mereka. Kalau nggak bisa dukung ya nggak usah komen ya, nggak usah komentar. Ada orang berbuat benar, ada orang yang membela agamanya Allah, ada orang yang berdakwah di jalan Allah, kita olok-olok, kita ejek, kita hina. Waduh, ini adalah sifat-sifat dari orang-orang kafir. Kapan kita mau sejahtera? Ini karena berkaitan masih sama ayat 51. Kalau kita
selalu mengangkat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak akan pernah sejahtera kita. Akan terus ditindas. Aduh, kita yang memilih mereka, kita pula orang Islam yang ditindasnya. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf karena kesiangan ini ya. Minggu depan insyaallah nggak begini lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.